Lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Ini kalau gue lepasin! Lepasin! Terus selama ini, ya kan, yang guna-guna gue dia. Kamu Yang ya, ada kamu itu paku, halusinasi. Itu kamu beneran! Ini apa lagi? Kemarin malam nih, aku mimpi, ya kan? Terus malaikat datang tiba-tiba. Malaikat apa kali penyambut nyawa kali dia? Lalu Apaan itu? itu apa sih? Apaan mau? Kasus kali ini masalah teror. Teror yang dialami oleh pelapor kita namanya Ica. Ica merasa teror atau diguna-guna oleh selingkuhan pacarnya. Tapi ini kos-kosannya ini, Ini kos-kosan nih, Mas. Hah? Ya nggak sih, bener nggak, guys? Sampainya di kos-kosan Ica, kita mendengar teriakan dari dalam kos-kosan tersebut dan tiba-tiba Kenapa? Mas Wira, tolongin. Kenapa? Kenapa? Ada belatung banyak banget, Mas Wira. Belatung di kamar kamu. Serius? Lu Ica kan? Iya. dia berteriak-teriak ada belatung di kamarnya. Lalu buru-buru kita masuk ke dalam, Jessica dan Ica masuk ke dalam kamar kosnya, tiba-tiba wah, ini saya doang yang ngelihat apa kameramen juga ngelihat? Cewek setengah rambutnya sambil ngeliatin saya diem aja. Ah udahlah, saya masuk aja ke kamar Ica. Sini tadi ada belatung banyak banget. Nggak ada, orang nggak ada Mana belatung, belatung. mana? Mas Wira, tadi banyak banget belatung. Lalu lo, orang nggak ada apa-apa kok. Kak, di sini ada belatung, tadi banyak banget. Kak, aku kan sering cerita, Kak, bahwa di sini tuh sering ada bunga. Aku kayak diguna-guna. Apa? Kamu sering nemuin hal aneh apa Iya, aja? kayak belatung. Belatung? Ada pahit, paku. Tuh. Iya, tadi lu bilang ada Di sini belatung. ada belatung. Mana Ada belatunya? tadi, Mas, di sini banyak banget. Orang nggak ada apa-apa kok. Mas Wira, di sini banyak banget tadi. Kalau aku mana ya? Apa? Apa? Kakak lihat pakai kalung nggak? Enggak, gue aja nggak tahu, orang baru nyampe. Tiba-tiba Ica bilang kalungnya hilang. Dan dia nanya sama gue, gimana gue tahu? Kita aja baru nyampe, terus dia kelabakan gitu nyari-nyari, kalungnya tuh hilang. Kalung apa sih? Kalung dari pacar aku kan, aku 3 hari yang lalu dikasih kalung sama pacar aku. Ini mamanya datang dari luar negeri. Ini pacar aku. Apa tuh? Suara apa sih? Apa-apaan ini ada kamera? Hah? ternyata pacarnya yang dicurigai berselingkuh itu datang. Kok bisa pas-pasan ya? Aku bisa Apa nih? Kok ada kamera? jelasin, aku bisa jelasin. Kamu kemana aja sih? Aku hubungin kamu loh. Aku hubungin kamu tapi kamu nggak ada jawaban. Ini juga ngapain kamu kamera ada masuknya juga? Aku tuh kayak ada yang neror gitu loh, yang Error gimana? suka ada paku di sini, terus suka ada bunga. Cukup! Cukup dengan semua halusinasi kamu, ha? Apa sih yang halusinasi? Kamu tuh gak percaya aku banget sih. Kamu itu udah bohongin aku. Ngomongin apa? Aku mau cerita sama siapa lagi? Apa? Jadi lu sering dengar dari dia? Iya mas, jadi gini. Dia selalu ada bilang aja ada belatung atau apalah. Itu pokoknya yang kayak diguna-guna gitu. Itu tuh ada, yang Halusinasi kamu tuh tinggi banget aku tau. nggak halusinasi, itu bener, yang Udah, aku udah muak dengan kebohongan kamu, udah. Mas, cukup ya. Tolong, ini kameramen, Mas Uya tolong keluar. Ya, aku mau bicara dengan dia bermata dua. Kita keluar kamar. Dan saat saya sedang ngobrol sama Jessica mengenai keanehan yang baru kita lihat, tiba-tiba
Jadi pelapor kita itu curiga cowoknya selingkuh gitu. Iya. Terus? Dan dia curiga tuh dia sering diguna-guna. Sama selingkuhan cowoknya. Nah itu. Ya, jadi Kita lihat gak ada apa-apa kan. Astagfirullahaladzim. Maaf, kamu siapa? Saya Aras. Teman kosnya Ica. Aku mau nanya di sini pada mau ngapain ya? Oke, kita mau ada urusan sama Ica sih. Katanya Ica dia curiga cowoknya selingkuh, terus dia tadi bilang diguna-guna dan tadi ada belatung katanya. Kamu tahu dong berarti kejadian itu? Iya, kalau dia sering diguna-guna terus sering ada barang-barang aneh. Tidak mas, dia itu bohong. Di kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung atau benda-benda lain. Karena dia itu sudah begini. Jangan-jangan bener kata cewek tadi, bahwa Ica ini halu doang. Dia berhayal doang, halusinasinya berlebihan. Mas, enggak. Apa sih ya? Kamu jangan kayak gitu dong. Kamu jangan pernah ikutan alay-alay kayak gini, acara kayak gini. Apa sih? Alay apa maksudnya? Udah. Ini boneka dari ibu aku. Jangan sampai hilang ya. Tapi ini cowok kayak romantis sih. Walaupun lagi marah-marah, dia ngasih boneka ke Ica. Katanya sih itu pemberian dari mamanya yang baru pulang dari Singapura. Kita masih nggak percaya loh sama si Kang. Kita juga nggak percaya orangnya kayaknya halu. Orang kita nggak Beneran, ngeliat. Mbak. Beneran, Mas. Semua orang kok nggak percaya banget sih? Karena kita nggak ngeliat gitu. Ada belatung, nggak ada yang lihat kan? Sumpah beneran, Kamu Mbak. lihat, Beneran kan? ada. Tangan aku sampai Oke, berdiri tadi sekarang ngeliatin cowok beneran kamu gitu. mau kemana nih? Mau ke kantor, kita ikutin dia, Mas. Ini udah maghrib, udah gelap nih. Oke, ini sekarang kita menuju ke kantornya cowok lo ya. Tapi malam-malam gini ya? Pasti dia balik ke kantor. Pasti di balik kantor kok. Dia kadang suka sampai malam kok di situ. Ini kantornya. Iya, kantornya sini. Ini kantornya. Gue tahan di sini aja, biar kita parkir di sini aja dulu. Oke, dia ngapain malam-malam ke kantor ya? Tahu nggak sih ya? Mungkin ada yang ketinggalan kali Mas ya? Loh, dia. Hah? Itu siapa tuh? Jangan-jangan ini selingkuhan pacaran aku kali Mas ya? Jangan-jangan sih, bukan jangan-jangan menurut gue iya kali. Sekarang ngapain cowok lo dari rumah lo balik lagi ke kantornya jemput cewek, bela-belain lo. Berarti mereka punya hubungan spesial dong. Udah pasti. Yang jemput. Yuk, ikutin jalan, ikutin lama-lama aja. Ayo. Kok berhenti di sini dia Mas ya? Ngapain dia ke sini? Dia masih kafe rumah makan. Sekarang gini aja deh Jess, kita perlu tahu mereka bicara apa di situ. Mas Uya minta gue turun video call langsung dan ngeliat langsung apa aja yang terjadi dengan Arthur dan selingkuhannya itu. Oke. Nyambung dia. Oke. Cepetan. Ya. Satu kameramen turun dong. Cepetan nih, keburu kita nanti kehilangan banyak pembicaraan Jessica. Nah, oke. Kita lihat. Pegang-pegangan tangan. Dia pegang-pegang rambutnya. Aduh Mas ya, turun dong Mas ya. Ya sabar, enggak, lu di sini dulu. Lu mesti tahu dulu pembicaraannya apa. Kamu emang siap nikah sama aku? Aku siap nikah dong sama kamu sayang. Kamu nggak bohongin aku kan? Enggak, aku nggak bohongin kamu. Kok dia mau nikah? Oke. Maksudnya apa dia nggak? Tunggu. Oke, ini fix bukan cuma sekedar selingkuhan. Berarti ini adalah pacarnya. Oh iya, nama mantan kamu siapa? Oh, nama mantan aku itu Ica. Pasti yang mengguna-guna aku tuh pasti cewek itu Mas ya. Ada belatung, terus ada paku, terus ada pokoknya aneh-aneh pasti dia Mas ya. Iya, oke. Aku udah lama kok putus sama mantan aku tuh. Kenapa sih? Dia tuh terlalu gimana ya? Terlalu over. Kebanyakan halusinasi juga sih itu orang. Kenapa dia bilang halu sih? Sorry, maaf ya. Gue
Gua waktu nyampe ke rumah lu pertama kalinya lu bilang katanya ada belatung di tempat tidur lu, ternyata nggak ada. Kok Mas Uya kayak gitu sih? Ya, jangan- Beneran Mas Uya, Mas Uya. Aduh. Dan gak lama dia ngeluarin suatu hadiah buat nih cewek. Dan ternyata itu Ngomong-ngomong aku punya sesuatu nih buat kamu. Apa? Tada! Ah, itu kan kalung apa Mas Uya? Tadi kalung yang lu cari-cari di rumah lu, Kalung dari pacar aku, Kak. Aku 3 hari yang lalu dikasih kalung sama pacar aku. Dia mamanya datang dari luar negeri. Bener-bener itu kalung aku. loh, cowok lu kapan ngambilnya kalungnya? Ya mana aku tahu Mas Uya. Ayo dong Mas Uya, itu udah, aduh udah mesra-mesraan Mas Uya. Udah, oke, kita turun. Jessica, kita turun Jessica. Lo siap ya Jessica, kita turun Jess. Kita turun. Ini apa-apaan? Kamu apa? Ini siapa? Eh, Ini siapa? kamu yang sopan yang ngomong sama Ini dia ya? siapa? Hah? Lo yang siapa? Dasar. Kamu jangan sembarangan ya sama bos aku di kantor ya. Ini bos kamu. Bos apa? Ternyata itu cewek adalah bosnya, atasan dari cowoknya itu. Kita nggak tahu deh bener-bener bosnya atau bosnya sekaligus lingkungannya, kita nggak tahu deh. Terus ini kalung gue kan yang lu kasih. Kenapa lu kasih ke dia? Lepasin nggak kalungnya? Ini kalung gue, lepasin nggak? Lepasin nggak? Lepasin nggak? Ini kalung gue. Lepasin! Terus selama ini, ya kan, yang guna-guna gue dia. Kamu Yang ya, ada kamu itu paku, kamu ada halusinasi. Itu nggak boleh beneran. Ah! Ini apa lagi? aneh nih. Kok tiba-tiba nih cewek bawa gunting gede, terus rambut Ica dipotong gitu aja. Aneh banget ya. Jangan nih cewek nih yang ngirim aneh-aneh, barang aneh-aneh ke Ica. Ini Mas Uya udah nggak benar Mas Uya. Betapa remuk jantungku. Mas Uya ini udah nggak benar Mas Uya. Aku harus jelasin ke aku. Ini apaan itu? Terus gue ambil kalung lu itu, kalung lu ambil. Terus tadi gunting rambut lu ngapain? Bodoh. Ah. Mas Uya. Sampai akhirnya Arthur memilih pergi bersama bosnya yang katanya bosnya. Udah, Ica ditinggal sendiri situ sambil nangis-nangis. Yuk ikutin dia, cepetan, ikutin dia. Kita nggak tahu nih mereka mau kemana dan gue rasa cowok lu juga kesel sama lo. Karena bukannya pulang sama lo, dia malah ngajak cewek itu pergi gitu loh. Ini mau kemana lagi malam-malam, Mas? Kita ikuti mobil tersebut sampai mobil tersebut berhenti di pinggir jalan. Dan kita lihat mereka berantem di pinggir jalan. Lalu Udah ditinggal Mas. Itu kan mobil cowok aku Mas Uya. berarti bukan mobil cowok lo, mobil cewek itu. Tapi mobil dia selalu jemput aku pakai mobil itu Mas Iya, Uya. pakai mobil itu, ngakunya mobil dia, padahal mobil cewek itu selingkuhannya berarti. Itu ada Siapa lagi? itu ada yang jemput dia naik motor. Kita ikutin lagi ya, kita ikutin lagi Arthur tadi naik ojek atau naik apa atau dijemput temannya kita nggak tahu. Oke, stop. Dia kemana lagi nih? Dia ketemu siapa tuh ya? Dikasih ayam? Ini ayam buat apa maksudnya? Oke, lo kenal nggak sama cowok itu? Gak tau Mas Uya, gak kenal. Oke, coba dong tim ngedeket dong biar kita dengar suaranya dong. Yuk sambung sama gue yuk. Yuk. Lebih ngedekat dong, lebih ngedekat. Oke, gue nggak dengar mereka ngomong apa masalahnya. Hah? Harus ada 2 nyawa yang dikorbankan. Maksudnya? Maksudnya apa ya? Dicabut, yuk, ikutin. Dicabut, yuk, ikutin. Oh iya, ini kan jalan rumahnya si Arthur Mas. Oh, ini karena rumah cowok Iya, kamu? berarti cowok aku. Oh, berarti cowok kamu Nah, mau apa ya? pulang. Mau pulang ke rumah, yuk. Kita lihat dia ngapain.
Ini rumah Arthur, rumah cowok lo. Iya, bener. Oh, ada Derry? Derry itu siapa? Derry itu temennya Arthur, Mas, pacarnya Ara. Pacarnya Ara tuh siapa? Pacar Ara tetangga kosan aku, Mas. Yang persis di sebelah kamar kamu. Yang tadi kita lihat itu ya? Astagfirullahaladzim. Oke, jadi Ara, Derry sama Arthur tuh temenan. Temenan, Mas. Itu ada cowok naik motor? Kok cowok sih cewek, Mas? Cowok apa cewek itu? Cewek. Oh iya, badannya sih badan cewek ya? Cewek. Tapi kok ditutupin gitu ya, Mas ya? Ya pakai helm gue juga nggak lihat. Cewek kan? Tuh mereka, oke berarti ini siapa ya? Aneh deh Mas Uyan. Jelas-jelas itu cewek. Kok cowok sih? Jelas-jelas dia pakai sweater pink. Nggak mungkin cowok. Gue yakin itu cewek deh pasti. Mereka cabut. Yuk, ikutin. Tapi tuh yakin itu cewek itu yang baru datang tadi. Cewek, Mas. Tapi itu cewek siapa ya? Oke, dia berhenti di sini, dia berhenti. Oh, ya, terus. Dia berhenti. Ini apa ya? Tempat apa ya? Oke. Yaudah, yuk. Lo aja deh keluar, Mas. Enggak, lo keluar aja, Jess. Lo keluar, Jess. Lo aja. Mending kita keluar bareng-bareng aja deh, Mas. Kesana, Mas. Keluar bareng. Ya udah lo duluan deh, baru gua keluar. Mas Uyan lo dong. Ayo lo gentleman Ya lo keluar dulu, baru gua keluar. Enggak, Mas Uyan. Lo kan cewek. Ya lo cowok duluan dong keluar. Cowok harus duluan ya? Iya, udah cepetan keluar. Kan ladies first. Mereka masuk di sebuah kebun kosong yang menyeramkan. Aneh nih, malam-malam masuk ke kebun kosong, celingak-celinguk, bawa pisau, bawa ayam hitam. Apain coba? Misi bang. Aduh, Mas Uyan, pacar aku ngapain sih kok ke tempat-tempat kayak gini? Apa kita gerbek aja kali, Mas? Jangan dulu. Itu cewek yang pakai baju pink, cewek. Hah? Duh, mereka berantem. Kenapa ya? Masuk. Tadi bawa pisau sama ayam gitu ya, Mas? Ada yang teriak-teriak lagi. Kabur aja. Tadi kenapa sih, Mas? Lari, Mas. Atau langsung kita gerbek aja? Orang dia mau ngegepin kita tadi, ya ampun. Tadi ada ceweknya lagi teriak-teriak bawa pisau sama bawa ayam. Ngapain coba? Terus langsung gerbek aja ke situ. Tempatnya gelap-gelap kayak gitu lagi. Itu dia keluar. Iya, Keluar. Oh iya ya? Itu sendiri? Sendirian? Loh, yang lain di dalam tadi ada cewek teriak. Sama cowok satu lagi mana? Ikutin. Ikut kemana ya? Nggak gede dan dia sendirian loh. Iya. Tahan dia pelan-pelan, jangan sampai ketahuan kita ikutin. Lalu Apaan itu? itu apa sih? Apaan, Mong? Loh, ada kain putih tiba-tiba nyangsang di kaca mobil kita. Kita turun dong. Dan ternyata pas saat kita ambil kain putih tersebut, di kain putih tersebut terdapat Siapa yang lempar, Om? Hah? Lihat nggak, Om? Hah? Tahu-tahu jatuh ke kaca. Coba. Aku takut. Loh. Balik. Darah ya? Ini darah. Bukan, Darah ya? Ini darah kayaknya nih, Mas Dedi. Bukan. Darah. Hah? Iya, apaan sih? Lu motor tadi? Ya, cowokku hilang deh, Mas Lia. Ya. Enggak. Tadi lo ngeliatnya gimana tadi? Tiba-tiba jatuh di kaca. Iya, cowokku hilang dong, Mas Lia. Ya udah sekarang nggak dulu, kita pulang dulu deh. Ini gue nggak ngerti gue. Yuk, balik dulu yuk.
Hari berikutnya kita mendatangi lagi kos-kosan dari Ica. Sampainya di sana, Ica, Ica. kita masuk aja kali ya. Ini kita baru mau datang jemput Ica, tiba-tiba ada suara tangisan histeris. Wah, dikunci. Hah? Dikunci. Ica. Kita panik. Saat itu kos-kosan tidak bisa dibuka. Lalu Jessica bilang, itu ada jendela kebuka. Cak. Cak. Loncat. Wah. Cak. Iya, lo bisa gak sih, Mas? Waduh. Dan kita lihat dari luar jendela, itu ternyata Ica lagi nangis-nangis. Aduh. Aduh, gua nggak muat. Gak mau dia, Mas. Mas ada baku lagi, Mbak. Akhirnya Mas Uya masuk lewat jendela dan bukain kita pintu. Tuh, gua buka pintu sini. Cepet. Ica. Dan Ica bener-bener nangis histeris, kita nggak tahu dia kenapa. Kenapa? Cak? Dia nangis-nangis, katanya dia lihat paku. Tadi aku masuk, ada paku sama darah. Gue nggak lihat apa-apa. Nggak ada di mana? Di bagian mananya? Di sini masih banyak Buka, Mas. banget tadi. Buka, Mas. Lagi-lagi kita tidak menemui apa-apa. Ini jangan-jangan bener kata cewek yang kemarin bilang, temen kos sebelah kosnya itu. Ya Mas, dia itu bohong. Di kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung atau benda-benda lain. Karena dia itu sudah begini. Jadi sebetulnya kita dikerjain apa gimana sih? Iya, dulu. Tenang. Ini ada sesuatu tadi. Dan saya melihat di tempat tidurnya ada selimut yang agak seperti ada tumpukan di dalamnya. Saya beranikan diri untuk membuka selimut tersebut. Dan saat saya buka, ternyata isinya adalah... Tadi bukan itu, Mas. Cuma bebek doang, apaan sih paku? Tadi banyak banget paku di situ, Mas. Pakunya berubah jadi bebek gitu. Mas Uya. Pacar aku marah soalnya dari mamanya. Kali yang lalu kita ngikutin pacar aku kebun-kebun bawa ayam. Iya, sama pisau itu Iya, kan. dia bawa-bawa gitu kan. Pasti dia yang lakuin, Mas Uya. Mas Uya. Udah, sabar dulu. Ya udah terus. Yaudah. Jadi kita ini deh. Ya kita selidikin yuk, Yuk. Bentar deh, nyium ini gak sih? Nyium bau gak sih? Pas kita mau pergi dari kamar Ica, gue nyium suatu bau yang aneh, kayak bau bangke tapi dari sini ya. Kan gak mau kenapa. Tapi bau banget loh. Lo cium gak coba? Di kamar Mas Uya. Apa? Mas. Apa? Coba sini deh. Apa? Apa hidung gue yang salah ya? Itu bau banget. Lo cium gak? Bener kan? Ya kan? Dan itu ada di dalam. Ini kamar siapa nih? Itu kamar teman aku. Siapa? Sahabat aku Lara. Ara. Tapi orang lagi nggak ada. Kita masuk dong. Kita cari tahu itu bau apa sih? Saya datangi sumber baunya dan itu dari bawah bantal. Dan saat saya buka bantalnya, itu saya juga nggak lihat tuh tikus mati apa mati. Cuma kok di dalam kain yang dibungkus seperti permen. Bau banget. Aduh, gue gak kuat nih. Ini Mas. Gue ambil deh. Dan saat kita keluar dari kamar tersebut, Apa-apaan ini main masuk kamar gue?
tadi kita tuh nyium sorry. Bau. Kita nyium bau aneh dari kamar lo gitu loh. Bau aneh, bau apaan? Oke, sekarang ini punya siapa? Jujur ini punya lu bukan? Lo ngaku. Lu ngaku aja. Lo ngaku. Ya tapi gue nggak tahu apa-apa tentang ini. Lu kan temen gue, lu kayak Tapi gue nggak tahu tentang ini, gue cuma disuruh. Lo pernah nggak naruh belatung? Tolong ini. Ya, lo pernah nggak ya naruh belatung di kamar dia? Lo naruh bunga kering di kamar dia? Lo naruh paku-paku di kamar dia, bener nggak? Tapi aku tuh cuma disuruh. Iya, tapi lo yang naruh kan? Iya aku naruh, tapi aku disuruh. Disuruh, dan lo naruh pas dia keluar lo ambil lagi kan? Biar seolah-olah hilang, biar seolah-olah dia cewek halu, biar seolah-olah dia cewek yang tukang ngayal. gue lari lu kayak gitu sih. Lo yang lakuin. Iya. Lo disuruh siapa? Aku nggak bisa ngasih tahu siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam 9:30 aku akan ke Sherlock, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dibilang katanya juga mereka. Berarti ada 2 orang dong, mereka lebih dari 1 orang. Kita tanya lokasinya, dia nggak mau ngasih tahu. Nanti aja akan saya Sherlock nanti menjelang jam 10. Kenapa nggak sekarang aja? Nah, sekarang aja kasih tahu. Ya udah nanti gue kasih tahu. Udah lu pada pergi aja dari sini, pergi. Pergi. Jangan ada di sini lagi ya. Jadi selama ini Yang ngelakuin itu berarti dia dan lu nggak diguna-guna kan? nggak tahu. Tapi dia disuruh oleh orang, dia nggak mau kasih tahu siapa orang yang nyuruh dia untuk ngelakuin ini. Dan berarti dia nggak halu, Mas. Dia nggak halu, oke, sorry kita nggak percaya sama lo, Iya. berarti belatung itu ada, itu bunga itu ada, semua itu ada, cuman dia taruh, pas dia pergi dia ambil lagi, jadi seolah-olah bikin teror dia. Seolah-olah mistis gitu. Nah, tapi permasalahannya yang nyuruh siapa? Oke gini, nanti lo coba, dia bilang 9:30. Mau kasih tahu lokasi, kita harus datang jam 10 di tempat itu kan? Ya Udah, udah, sekarang gini lo aja. coba incer dia deh, ntar Ya. lo coba cari. Sekarang lo ikut dulu ke suatu tempat, kita udah menyeting sebuah tempat di mana cowok lo akan bertemu dengan penggoda kita. Bentar lagi ya. Bentar lagi, yuk Oke, kita ikut kesana sebelum sekarang. sambil kita nunggu jam 10 kita cabut dulu deh. Yuk. Kita memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di mana kita sebetulnya sudah melakukan sebuah proses penjebakan sebelumnya. Ini maksudnya apa sih, Mas? Di kafe kayak gini, Mas? Oke, tenang. Jadi gini, sebetulnya cowok lo tuh udah kita goda dan penggodanya itu sebetulnya Jessica. Jessica? Dia itu ya telepon cowok lo dan dia tanggepin. Namun rencananya bukan Jessica yang akan masuk ke kafe tersebut. Jessica akan pura-pura terlambat. Tapi nanti kita akan masukkan penggoda lain yang akan duduk di meja seberang atau deket cowok lo duduk. Dan di situ udah ada kamera semua. Kita lihat sebelum Jessica datang dia akan tergoda apa tidak dengan penggoda kita yang ada duduk di situ. Penjebakan pun dimulai. Itu kan cowok aku, Mas. Iya. Berarti kan dia terpancing, itu cowok lo ya. Oke, biar dia duduk dulu. Jessica, lo telepon. Halo? Halo, Mas, kamu udah nyampe belum? Iya, aku udah nyampe. Oh, kamu udah nyampe ya? Sorry, ini aku kayaknya agak telat deh. Nggak apa-apa ya, kamu nungguin aku ya? Udah, aku tungguin ya kamu di sini ya. Kira-kira berapa lama lagi? Paling sekitar 30 menitan gitu deh aku nyampe. Nggak apa-apa ya, Masnya nunggu ya? Oh ya udah deh, aku tungguin ya. Kok dia kayak gitu ya? Oke, sekarang gini. Sembari kan Jessica udah bilang akan 30 menitan lagi ketemu. Sekarang oke, Mandy udah di situ ya. Oke. Kamu di situ aja, kamu jangan tarik perhatian dia lo. Bikin dia yang ngajak ngobrol lo pertama kali, kita lihat. Tuh, satu kali lirik lihat. 2 kali lirik. Wajar lirik lagi nih. Lirik lagi. Oke, lihat. Oh, udah lirik yang ketiga dia mulai mau nyamperin. Ya. Aku boleh pinjam powerbanknya nggak? Minjem power bank. Oh, sekarang duduk di samping. Oke, geser. Lo nanya. Kamu nunggu pacar ya? Kamu lagi nungguin pacarnya? Enggak. Aku lagi nungguin pasangan hidup aku yang belum aku ketemuin sampai sekarang. Emang kamu gak punya istri? Enggak. Ngomong-ngomong ya, powerbank kamu nih. Itu udah
bacaan sini ya. Udah mengisi nih. Tapi belum isi nih satu tuh. Isi kontak kamu. Minjem powerbank cuma alasan buat tanya nomor telepon. Gak mungkin. Padahal tinggalnya langsung nanya nomor telepon lo berapa, kayak gue to the point gitu loh. Buang waktu aja. Modusnya udah zaman now, Mas. Oh iya bener ya, mungkin gue zaman dulu ya. Jessica, lo pancing, lo telepon lagi. Kita coba telepon lagi nih. Dia panik deh, Jessica lagi telepon, dia panik. Dia tapi nggak diangkat-angkat deh, nggak diangkat-angkat. Karena lagi sama cewek. Udah ngegeser dulu. Halo, Mas Arthur. Sorry nih lama banget. Aku kayaknya masih lama lagi deh baru bisa nyampe. Oh gitu ya. Oh ya udah deh, kalau kamu masih lama nyampe nya ya udah ya. Kita kapan-kapan aja ketemuannya ya. Oh ya udah, maaf ya Mas ya, maaf banget nih. Aku kayaknya lama, jadinya kamu nunggu lama deh di sana. Iya nggak apa-apa. Aduh gimana ya? Maaf ya, ini handphone aku kan udah lowbat juga ya. Ya udah ntar kapan-kapan aja kita ketemu ya. Power Iya bank, deh, lowbat. Pengen gue jamak-jamak nih Mas Uyang. Ini udah dapet. Lowbat. Tadi dia baru minjem power bank, sekarang dia lowbat. Apaan sih? Aduh maaf ya, nenek aku tadi rewel banget sih itu. Nelpon terus. Kemarin malam nih, aku mimpi, ya kan? Terus malaikat datang tiba-tiba. Malaikat apa kali, pencabut nyawa kali dia? Kamu tahu kan 7 keajaiban dunia? Tahu. Nah, sekarang aku pengen jelasin. Sudah ada 8 keajaiban dunia. Emang yang ke-8 apa? Kamu. Satu-satu keajaiban dunia di hidup Ajaiban aku. apa kali? Ini emang kesentuh banget sama Iya. keluarga kita ya. Tapi ya menurut gue emang udah kebiasaan, udah habit. Emang playboy sih. Iya. Itu kan boneka yang dikasih ke aku juga. Ya Kan kayak waktu itu kan? Ya kemarin. Iya, yang waktu itu dikasih. Boneka dari ibu aku. Iya. Tuh, yang dari mamanya. Berarti dia punya banyak dong. Mau beli selusin di pasar Gembrong gue rasa. Gue dikasih, katanya kemarin dikasih, terus dia dikasih lagi. Ini satu losin kali dia orangnya. Bukan, mungkin satu kodi. Aku pengen nyanyi nih. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan Ini udah kemain ke anak-anak, ke ibu-ibu. Udah gila itu, otaknya udah gila kayaknya dia. Ini benar-benar udah kecantol sama penggoda kita sih dia. Itu lagu ciptaan siapa? Aku ciptaan aku dong. Ini mah kan lagunya Badai Krispati. Ciptaan siapa? Dibilang lagu ciptaan dia. Harap Wah, bener-bener ya. gila. Oke, sekarang masuk oh ya, pura-pura jadi cowoknya aja. Pura-pura jadi cowoknya. Kamu lucu ya pakai kacamata. Oh, Lucu pakai kacamata. Siapa? Oke, sekarang masuk oh ya, pura-pura jadi cowoknya aja. Pura-pura jadi cowoknya. Kamu lucu ya pakai kacamata. Oh, Lucu lucu pakai ya? kacamata. Siapa? Reaksinya langsung. Tuh, ya. Makanya dan kayak gitu. Omelin aja mas, omelin. Lu siapa? Hah? Ya udah, Pacaran maaf dia, ya. gue pacaran dia. Lu ngapain? Enggak, lu ngapain? Maaf ya, masih rambut gak lu? Kan tau rasa dia kayak gitu. Dia pergi kita ikutin. Berantem kan dia? Kita ikutin. Ayo. Kita ikutin Arthur lagi dan ternyata Arthur kembali lagi ke rumahnya. Oke, dan sekarang tadi kan kita udah dikirimin Sherlock yang tadi tuh. Aku nggak bisa ngasih tahu siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam 9:30 aku akan ke Sherlock, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Dan ini kamu apa ke tempat? Ini kan rumahnya, dekat rumahnya Arthur mas. Loh, berarti cewek teman kos kamu tadi ngasih kita alamat ke arah rumahnya Arthur. Rumahnya Arthur. Nah,
Coba, ini tuh. Iya bener. Ini tinggal 500 meter lagi kan belok kiri rumah Arthur kan? Ya lama dia masuk. Keluar dia, si Arthur itu bersama. Itu kan Arthur sama temennya yang kemarin kita ikutin. Mas, kok dia bawa ayam lagi sih mas? Bawa ayam hitam? Ibu ayam ya Itu sama, bawa ayam. sama kayak kemarin ya? Iya. Oke, dia cabut, ikutin. Kita ikutin. Sampai akhirnya dia berhenti di tempat yang kemarin malam yang menyeramkan itu. Ini berarti nih ke tempat kemarin lagi. Ini balik ke tempat. Bawa ayam lagi, coba. Oke. Yuk turun yuk. Ini turun aja kak. Dia masuk ke dalam, langsung kita ikutin aja. Dan kita ngintip. Mereka lagi berdua ngobrol sesuatu. Itu cowok lo kan? Langsung. Yuk. Yang, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain bawa ayam kayak gini? Iya, apaan lagi ada kamera kamu bawa? Kamu apa-apaan di sini? Iya, oke. Bawa ayam kayak gini. Berarti bener dong sama ini. Kamu itu bikin aneh-aneh. Apa ini? Kamu juga buat apa kayak gini, ha? Oke, sekarang gini. Gimana gua nggak tenang ya? Lu semua mencurigakan. Mas Uya, nih, kita di sini punya usaha ayam potong. Maksud usaha ayam potong. Jadi ayam yang lo bawa itu adalah usaha lo. Bukan buat aneh-aneh. Ya, nggak bakal ada aneh lah. Nggak guna atau apa. Ya enggak lah. Oke, jadi udah punya usaha ayam potong. Iya, Oke, tapi kenapa lo masuk kebun-kebun kosong begini? kagak. Karena kita punya peternakan ayam kita ada di belakang sana. Ya kenapa mesti masuk sini? Di belakang itu kenapa? Ya karena di sana sewa tempatnya lebih murah, Mas. Sewa tempat lebih murah. Lebih murah, makanya kita masuk lewat sini. Oke, gua ngerti lo punya usaha ayam potong. Tapi kenapa malam-malam gini? Ya kita pengen ngedrop ayam-ayam itu ke pasar. Jam segini. Oke. Sekarang oke, lo punya usaha ayam potong. Pertanyaan gue berikutnya. Oke, ini siapa lo? Gue mau tanya sama lu. Bener gak lu selingkuh dari gue? Maksud lu apa? Bener gak? Gue udah tahu. Jujur sama gue sekarang. Gue udah tahu lu jujur sama aku ya. Jadi bro, lu ngomong aja bro. Ngomong aja, berarti ada yang lo tutup. Maksudnya apa? Jujur. Lu gak boleh bohong. Oke ya. Ngomong aja, kok lo yang ngomong aja. Lo berdua, maksud lo tahu tentang dia gitu? Ya gue tahu karena gue sahabatnya dia dong. Oke, lo selingkuh? Oke. Gua pengen jelasin nih sini. Ya, oke, gua selingkuh di sini. Oke. Kalau gitu Oke sih. ya, gua selingkuh di sini dan aku juga udah ngerencanain ini semua. Maksudnya ngerencanain apa? Maksudnya apa? Oke ya, di sini aku jujur, aku yang ngerencanain semua dari arah untuk neror kamu. Kenapa gak ngomong? Aku muak dengan sikap kamu seperti ini. Kenapa? Oke, aku sengaja ngerencanain ini semua, ha? Biar kamu nggak tahu bahwa aku tuh selingkuh. Jadi kamu merencanakan seolah-olah diguna-guna, seolah-olah Soalnya dia tuh halusinasi. Jadi tidak ada guna-guna di sini, tidak ada. Iya, memang aku yang ngerencanain ini semua. Gue salah apa? Kalau kayak gitu, lu udah gak sayang sama gue, kenapa kayak begitu? Salah kamu, karena kamu mencintai aku. Ya kenapa? Oke, gue pengen tahu. Gue lihat kemarin ada cewek masuk ke sini, pakai baju pink, pakai helm. Itu lo apain? Itu siapa? Itu Siara. Oh, itu Ara. Siara. Yang pakai baju pink kemarin. Baju pink kemarin. Itu Ara. Kok dia nggak keluar dari kebun ini? Karena dia ikut usaha kita di sini. Tunggu. Oke. Berarti maksudnya ngikutin? Iya. Iya. Udahlah Mas. Ini kan masalah bisnis ya. Oh iya, Usaha oke. kita, nggak usah ikut campur lah. Iya, makanya kalau kita nggak ada acara ini, kita nggak pernah tahu kalau ada bisnis ini. Kan dia curiga aja. Kita juga kan di sini kerja halal Mas. Iya, makanya karena di sini kita tahu. tahu. Oke, sekarang gini deh, lo selesaiin lo berdua, ya gue campur, ya udah tugas kita udah selesai, lo berdua deh ngomong deh. Kenapa sih lu ngomong? Udah, cukup. Maksudnya apa? Cukup ya. Gue sayang sama Udah. lu. Please. Gue masih sayang sama lu. Aku gak pengen ngebahasin lagi. Udah. Kok kayak gitu? Gue masih Sama sayang sama kamu lagi. Mas. Mesra banget lo tuh liat lo dipegang pipinya.
jadi kamu? Tuh ngapain dia di depan mobil begitu-begitu? Masuk mobil aja pakai sekretarisnya mudah banget. Ada apa Mbak? Ada apa? Hah? Ular? Dedi! Ini maksudnya apa? Coba peluk-pelukan kayak gini. Lepas. Lu juga ngapain sih manggil-manggil Dedi, Mas? Mbak Jessica? Lu kenapa sih? Lo kok tadi pakai rangkul-rangkul segala sih? Pakai mesra-mesra gitu sama Dedi? Lu rangkul-rangkulan sama dia, Jess. Kan kita ngeliat, Mbak. Mas itu ternyata baik banget tau. Oke, yaudah pemirsa. Tidak ada guna-guna di sini jelas. Ya, bener-bener itu rencana dari cowoknya sendiri supaya mengalihkan pikiran ceweknya kalau dia tuh sudah selingkuh. Iya, tapi kalau karena ada Playboy zaman now ini jadi semua terungkap, kita jadi sudah menjelaskan semuanya. Selanjutnya kita bisa tidak lagi ikut campur urusan mereka. Saya Uya Kuya. Sampai ketemu lagi di Playboy zaman now, kamu tercinta.